Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Safa di IKN. Pada video kali ini saya akan jalan-jalan ke salah satu embung yang berada di tengah-tengah KIPP teman-teman. Embungnya dekat sekali dengan Istana Negara, ya, Istana Garuda. Nah, di video kali ini juga saya akan selain jalan-jalan di embung, keliling-keliling, karena embung ini sangat dekat dengan pembangunan kawasan yudikatif, kita juga akan meliput pembangunan kawasan yudikatif teman-teman. Oke, sebelum menyaksikan jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, and subscribe, dan komen serta nyalakan loncengnya ya teman-teman. Langsung saja teman-teman, selamat menyaksikan. Kita mulai di jalan menuju ke sana ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan beli sarapan dulu di tempat termurah se-IKN. Ya, ini tempat beli sarapan termurah nih. Saya akan menunjukkan tempatnya teman-teman. Ya, di sini sarapannya paling murah di IKN teman-teman. Serba 10.000 ya. Kalau rata-rata itu biasanya 15.000. Nah, di sini kita dapat makanan yang 10.000 teman-teman, bermacam-macam juga, nasi kuning, nasi goreng, nasi putih ya, dan mereka ada jual-jualan minuman juga. Nah, kalau ada yang mau cari bubur ayam juga di sini ada teman-teman, sebentar saya tunjukkan. Nah, ini kita cari sarapan dulu karena kita akan sarapan di embung teman-teman, ya, piknik kecil-kecilan lah. Ini jual-jualannya teman-teman, ini yang biasa kami beli. Nah, ini dia nih, ada bubur ayam, bubur kacang hijau ya, ini ada gorengan dan kue-kuean juga teman-teman. Nah, ini kita lanjut jalan ke tempat yang akan kita tuju, yaitu embung ya, embung MBH. Nah, ini tempat wisata juga nih, banyak yang belum tahu ya, dan sangat dekat dengan Istana Negara teman-teman ya. Ini berada di dalam KIPP embung MBH. MBH itu Muhammad Basuki Hadimulyono ya teman-teman. Dulu waktu beliau masih menjadi kepala Menteri PUPR, yang sekarang menjadi kepala otorita. Nah, ini beliau minta izin ya sama Pak Presiden untuk dinamakan embung MBH. Ini kita belok ya di penempatan Kemenko 1 menuju arah pasar. Kita juga akan parkir di pasar teman-teman ya. Jadi sebenarnya bisa aja sih ya kita parkir di embungnya langsung, tapi kita memilih jalan-jalan dari pasar sambil kita lihat keadaan pasar ya. Ya, kalau jam segini sini sekitar jam tujuan ya. Pasar di KIPP tuh ramenya biasa jam 9-an, jadi ini masih sepi teman-teman. Kita parkir aja terus langsung. Nah, di video kali ini kita juga akan lihat ya perkembangan pembangunan kawasan yudikatif. Kalau legislatif sudah ada di video saya sebelumnya teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, ini pasar nih, pasar KIPP. Yang saya zoom ini adalah Hotel Kubika, itu kolam renangnya. Nah, ini pasar KIPP teman-teman. Kita akan jalan dari sini ya menuju embung, nggak jauh kok. Nah, yang saya shoot sekarang ini adalah tampak depan ya dari pasar KIPP, dan depannya persis adalah kompleks yudikatif teman-teman. Itu banyak tower crane itu. Tower crane itu adalah tower untuk kawasan yudikatif ya. Nah, di sebelah kirinya ada rusun ASN dan Alfamart ya. Ini kita nyebrang. Nah, ini teman-teman perkembangan sekarang kawasan yudikatif, jadi bisa kita lihat ya langsung dari KIPP karena sangat dekat dengan Istana Negara ya, dan pas depan ke pasar KIPP ya. Nah, ini kita akan jalan menuju embung ya. Kalau ada yang nggak tahu, embung itu adalah danau buatan ya teman-teman ya. Jadi konsep IKN sebagai Spong City itu ditopang dengan adanya embung-embung yang banyak ya.
untuk daerah resapan. Saya juga udah pernah tuh review Dasanggai ya, Dasanggai yang termasuk salah satu embungnya juga embung yang paling besar ya yang pernah saya datangi. Nah ini kita jalan ya, jalan dari pasar. Nah itu tuh jalan masuknya. Nah ini dia embung MBH ya. Jalan masuknya ya masih ini ya, maksudnya di depan aja nih, nanti di bawah udah dicor kok. Ini belum dicor mungkin karena masih ada proyek ya, atau mungkin belum fix jalan masuknya, atau ada beberapa. Nah ini dia, ini sudah dicor. Nah itu kita bisa lihat dari jauh, lebih dekat sih ke pembangunan kawasan yudikatif ya. Jadi yudikatif itu berada di sisi barat ya dari Istana Garuda teman-teman, Istana Negara. Kita akan berkeliling-keliling di sini ini. Nah ini yang saya bilang teman-teman, bisa aja sih kita parkir di sini ya, atau parkir di atas tadi untuk parkiran kendaraan. Nah tapi kami tadi memilih untuk parkir di pasar ya, sekalian kita jalannya lebih panjang ya. Oke, ini ternyata sudah ada toiletnya teman-teman, toilet portable ya. Ini ada jembatan-jembatannya juga, ciri khas embung ya, ciri khas embung nih. Jadi yang seolah-olah dia membendung air ya, bendungan kecil-kecilan gitu. Ini sangat bagus teman-teman ya. Mau sore-sore datang ke sini juga bisa ya, dan sangat dekat dari PKB ya, Istana Garuda, Kemenko ya. Jadi ini juga jarang ditahu sih sama para pengunjung. Jadi ini termasuk hidden gem ya di IKN. Kita akan jalan berkeliling. Nah itu gedung Kemenko ya. Wah ini ada ala-ala luar negeri tuh, bunga-bunga di atas air. Oke teman-teman, sambil jalan ya kita review-review sedikit. Ini keadaan embung ya di IKN. Jadi embung itu sangat banyak ya di IKN ya, untuk menopang visi IKN sebagai Spong City ya, Forest City ya. Itu embungnya sekarang ada 30-an teman-teman ya. Ada yang ada namanya, ada yang hanya di kode ya, dikasih nama kode embung A, embung B, embung C gitu ya. Dulu kita pernah nanam di embung G ya. Nah ini kebetulan yang kita datang ini adalah embung MBH ya, ada namanya. Nah kita lagi keliling, kita akan mencari spot ya, spot terbaik untuk kita sarapan teman-teman. Tadi kan kita sudah beli sarapan tuh ya. Kita naik tangga. Nah ini ada jembatan yang khas ya, ada 2 jembatan nih. Sangat bagus teman-teman nih. Ini termasuk embung yang sangat favorit ya Pak Bas ya, atau kepala otorita kalau mancing ke sini ya teman-teman ya. Namanya embung MBH ya. Beliau juga sering mancing di sini. Nah ini sangat dekat dengan pembangunan kawasan yudikatif ya. Jadi sambil kita jalan-jalan ya, kita lihat perkembangan pembangunan kawasan yudikatif ya. Kalau dilihat-lihat sih teman-teman, ini ya ya mungkin masih nyusun kontur ya, atau pondasi. Nanti ya setahun 2 tahun mungkin akan selesai teman-teman ya. Targetnya sih 2027 akhir ya. Nah ini kita lagi di amphitheater. Jadi ada amphitheater itu tempat duduk ya, kayak teater gitu dia ya, bertingkat-tingkat. Nah kita akan sarapan di sini teman-teman. Nah itu ibu sudah duduk ya, sudah siap sarapan nih. Kita tek-tek dulu nih. Sangat bagus teman-teman, ini sangat cocok untuk piknik ya, yang mau foto di pinggir danau ya, pinggir embung ya. Embungnya kan juga danau ya. Nah ini kita akan sarapan sebentar teman-teman.
Ini yang kita beli tadi ya. Ini ya sudah 40.000 aja teman-teman, kita sudah puas itu. Ya, sudah dapat 3 porsi nasi dan kue-kue itu cuman 5.003 teman-teman. 10.000 kita dapat 6. Sangat bersahabat ya. Jadi sambil makan nih, soalnya udah lumayan nih. Sarapan jam berapa ya? Jam 7-an ya. Tepat lah waktulah ya. Biasanya kami sarapan lebih cepat lagi sih. Sambil menikmati embung ya, sangat estetik lah teman-teman ya. Nyaman juga makannya. Oke, ini kita keliling lagi. Jadi kita akan keliling embung. Ini bisa kita keliling tapi dan kelilingnya nggak jauh teman-teman, paling 1 kiloan aja ya kelilingnya. 1 kiloan aja keliling, tapi kita lihat jembatan ini ya. Soalnya kalau lewat lewat jalan yang tadi saya lewati dan mau ke pinggir-pinggir danau itu nggak terhubung teman-teman. Jadi kalau terhubungnya, kalau mau keliling lewat jembatan ini. Nah, ini kita lihat tuh banyak tower crane ya. Nah, itu amfiteater dari jauh tempat kami tadi sarapan teman-teman ya. Boleh-boleh aja sih ya, maksudnya Bang di situ boleh nggak kita makan? Boleh ya teman-teman. Yang penting dengan satu syarat adalah sampahnya dijaga, kebersihannya dijaga teman-teman ya. Nah, ini lihat nih, sudah asri banget teman-teman. Tanamannya juga sudah beragam tuh. Nah, ini ada ruang kontrol kayaknya ya. Bangunan ini adalah ruang kontrol. Nah, kita akan mendekat ke kawasan yudikatif teman-teman ya. Ini ada, nggak tahu ini tanaman apa ya yang di atas itu. Nah, itu tadi adalah pasar KIPP teman-teman. Nah, ini banyak truk-truk yang parkir di sekitar kawasan pembangunan kawasan yudikatif. Oke teman-teman, jika ada yang mau di request ya, bisa komen aja teman-teman yang butuh di request daerah-daerah di IKN ya, seputar IKN ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai IKN ya. Boleh teman-teman komen aja. Insya Allah kami jawab dan kami buatkan videonya ya sebisa mungkin ya. Nah, ini tuh, itu ada mobil tuh, bannya tuh dia kayak udah mau jatuh gitu ya, agak serem-serem juga. Nah, ini dia teman-teman, dari dekat ya. Jadi memang nggak tahu ya, mungkin kalau kita lihat lebih dekat lagi bangunannya mungkin baru pondasi kali ya. Jadi ini kayaknya disesuaikan dulu untuk kontur. Nah, itu jalan yang kecil itu yang depan pasar itu tempat kendaraan teman-teman lewat. Kalau saya lihat sih jalurnya jalur motor ya. Kalau untuk mobil dia lewat sisi baratnya istana teman-teman. Nah, ini kita sudah di jalan pulang ya. Nah, kita masih melihat ya pembangunan yudikatif. Nah, ini adalah yang membatasi jembatan kayak bendungan gitu teman-teman. Nah, ini kita sudah akan jalan keluar ya. Nah, jangan skip dulu ya teman-teman, karena setelah ini kita akan spill pasar KIPP, kita akan belanja di sana. Nah, itu ada booth ya, mungkin itu booth penyelamat kali ya, atau booth untuk memancing bisa jadi ya, atau apapun itu untuk mengatur. Nah, ini dia teman-teman, pembangunan wilayah kawasan yudikatif itu dia. Jadi udah berkontur-kontur tuh, udah ada kantor di sana tuh, cantik banget. Nah, ini teman-teman kita spillkan ya, pasar KIPP sudah rame dan harganya murah-murah teman-teman ya, sama dengan pasar-pasar yang ada di Sepaku.
Ini kita beli buah juga. Oke teman-teman, begitu tadi video kita jalan-jalan ya, bagaimana cara kita kunjungan ke Umbung ini ya. Terus kita jalan-jalan keliling-keliling sambil melihat pembangunan kawasan yudikatif di belakang saya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri videonya jangan lupa dukung channelnya dengan like, share, and subscribe, komen, serta nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.